Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang meminta maaf saja tidak cukup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, karena ini merupakan perbincangan lanjutan, Pak Paul, dan mungkin sebagian dari pendengar kita tidak mengikuti perbincangan yang terdahulu. Jadi sebelum kita melanjutkan pada bagian yang kedua dari perbincangan tentang meminta maaf saja tidak cukup, Pak Paul, boleh Pak Paul menguraikan sejenak apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang lampau? Kita ini manusia berdosa, jadi dalam hidup kita ada kalanya kita berbuat dosa. Dan sudah tentu tatkala kita melakukan dosa-dosa yang bersifat moral di dalam pernikahan, kita akan melukai hati pasangan. Nah, ternyata meminta maaf tidak cukup hanya dilakukan dengan perkataan satu kali, saya minta maaf ya, nggak cukup. Jadi mesti ada hal-hal lain yang kita mesti juga lakukan. Saya singgung misalkan kita pertama harus datang kepada Tuhan mengakui ya semua perbuatan dosa kita. Kedua, kita juga mesti mengakuinya kepada pasangan dengan terbuka ya dosa yang telah kita lakukan. Dan kita juga dalam mengadakan pengakuan itu kita nggak mengungkit-ungkit kesalahannya, kita akui bagian kita saja ya. Juga kita penting untuk bersikap biasa dengan pasangan ya, jangan menuntutnya untuk bisa langsung segera memaafkan kita. Biarkanlah dia perlu waktu untuk mencerna semua itu ya. Proses harus berjalan untuk waktu yang agak lama. Dan kita nggak boleh tuh menggunakan firman Tuhan, memaksa-maksanya untuk seketika mengampuni kita. Jangan. Ya, dia akan merasa kok kamu ini munafik ya, sekarang menggunakan firman Tuhan. Dulu lagi berbuat dosa kok nggak ingin firman Tuhan dan sebagainya. Juga jangan sampai kita itu tuh memperbesar penyesalan atau malah mengecil-kecilkan penyesalan. Jangan nangis terus menerus, merasa bersalah. Itu membuat pasangan merasa kamu udah tahu ini akan berakibat buruk. Nangis sekarang seperti ini, ya percuma. Kenapa dulu kok nggak pikir? Tapi juga jangan sebaliknya meremehkan ya, berkata ya udah sekarang udah diampuni ya udah jangan ngomongin lagi, kubur semuanya. Terus kita langsung gembira, lega. Nah, pasangan akan berpikir kok gampang benar kamu itu tuh. Kamu nggak tahu ya luka yang telah kamu timbulkan dalam hati saya. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang kita perlu lakukan ya, kita perlu sadari sehingga proses meminta maaf dan proses dimaafkan dapat berjalan dengan baik. Ya, tetapi masih ada hal-hal lain yang harus dilakukan selain yang tadi sudah Pak Paul uraikan. Nah, itu apa aja Pak Paul? Yang berikut adalah jangan berhenti meminta maaf. Ya, kendati kita sudah mengatakannya, tetaplah menyampaikan permohonan maaf secara berkala. Terutama tatkala kita melihatnya sedih. Sampaikanlah permohonan maaf. Namun jangan mengatakan hal-hal yang lain. Jadi kita hanya berkata, maaf ya sekali lagi, saya telah melukai kamu. Udah stop di situ saja. Ya, nggak usah kita mengatakan hal-hal yang lain. Jika ia yang memang ingin membicarakannya. Misalkan dia kemudian berkata, kamu kok begitu dulu ya? Kamu kok bisa aja tega sama saya kok begitu ya? Dan sebagainya. Nah, barulah kita nanti harus menanggapinya. Kita dengarkan dulu, baru berikan tanggapan. Ya, dengan kata lain begini maksud saya. Biarkan dia yang menentukan kapan dia ingin membahas hal ini. Sebagian orang memang lebih suka menyelesaikan pergumulannya secara pribadi. Dia nggak suka yang ngomong terus menerus karena makin bicara makin terluka. Jadi dia nggak siap. Tapi ada waktu-waktu dia memang siap, dia mau bicarakan. Nah, itu yang kita akan ladeni juga. Jadi artinya jangan kita lah yang mengambil inisiatif. Mungkin dia itu belum siap ya. Jangan jadinya kita itu tuh kehilangan kepakaan. Mungkin dia perlu waktu untuk diam dulu. Nah, waktu dia tapi butuh kita untuk bicara, kita juga harus bicara. Jangan kita yang berkata sebaliknya. Udah saya nggak mau ngomongin lagi. Oh jangan. Kita di pihak yang bersalah. Kita mesti siap selalu ya
untuk memberikan penjelasan kepadanya. Ya, tapi yang dikatakan itu biasanya ya itu terus gitu kok, Paul. Hal-hal yang sama yang diungkapkan lagi. Nah, ini kadang-kadang membuat kita itu ya agak kehilangan kesabaran lagi gitu, Pak Paul. Seringkali apa yang terjadi adalah ini, Pak Gunawan. Kenapa kok orang itu tuh atau pasangan kita kok ngomongin hal yang sama? Kita sudah jelaskan mungkin 50 kali. Sebetulnya ada satu yang ingin dilakukan olehnya. Dia mencoba mengerti kenapa kok kita bisa melakukannya. Kenapa kok kita bisa berbuat. Jadi itu kecenderungan orang yang dilukai oleh perbuatan kita ya. Adalah mencoba memahaminya. Kenapa kok kita bisa berbuat hal seperti itu. Nah, memang ini kadang-kadang nih ada kesan jadinya ya menjengkelkan karena muter-muter di situ terus. Namun ya dia ingin tahu kenapa. Sebab sebetulnya ini tujuan akhirnya. Dia ingin memastikan ini nggak terulang lagi. Dengan dia tahu alasannya, oh ini penyebabnya nih. Nah dia bisa nanti mengontrolnya. Misalnya dia berkata, oke lah sekarang saya mengerti. Kenapa kamu sampai jatuh ke dalam dosa perzinahan? Karena kamu merasa saya itu tuh kurang hangat kepadamu. Nah dengan si orang ini berkata, oke lah sekarang saya tahu. Kamu jatuh karena ini penyebabnya nih. Dia akan akhirnya merasa lebih tentram. Karena dia tahu sekarang duduk masalahnya, berarti dia bisa mengoreksinya. Bisa memastikan agar kesalahan yang sama nggak terulang lagi. Yaitu dari pihak dia mau lebih hangat. Supaya pasangannya akhirnya tetap ya merasakan kehangatan darinya dan nggak terpikir untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, dengan kata lain, itulah penyebabnya kenapa kok ada kecenderungan orang itu kok membangkit-bangkitkan hal yang sama. Sebetulnya salah satu tujuannya adalah untuk memahami duduk masalah sebenarnya agar dia bisa memastikan hal yang sama nggak terulang lagi. Ya mungkin dalam rangka ingin tahu apa penyebabnya itu Pak Paul. Ada juga yang selalu menanyakan, sebenarnya saya ini salah apa? Kok kamu itu melakukan hal yang seperti itu? Atau apa sih yang saya perbuat ini yang menyakitkan kamu? Kok kamu menyakitkan saya seperti itu? Nah ini kita yang mau jawab, padahal memang nggak ada salahnya sebenarnya. Tapi itu yang terus dipertanyakan gitu. Ini bagaimana Bapak? Itu memang ya sebagai upaya ya untuk melihat apa yang saya nggak perbuat supaya saya nanti tuh bisa mengoreksinya. Dengan tujuan kalau saya mengoreksinya maka kesalahan ini nggak akan diulang lagi. Jadi itulah memang kodrat manusiawi kita. Kita itu tuh sewaktu mendapatkan berita yang begitu buruk dan mengejutkan, kita akan bereaksi nomor satu kaget, tapi memang akhirnya kita akan bereaksi dengan sebuah tekad ya, mau memastikan ini nggak terulang lagi. Nah, maka cara untuk memastikan ini nggak terulang lagi adalah memastikan apa tuh yang bisa kita lakukan. Nah, dengan kita mencari tahu saya salah di mana, saya salah di mana, saya salah di mana, berarti kan saya ini sekarang nih nanti bisa mengendalikan masalah ini atau mengendalikan relasi ini supaya pasangan enggak jatuh ke dalam dosa yang sama. Jadi saya kira itulah yang terkandung di balik kenapa kok menanyakan hal yang sama dan menanyakan saya salah apa. Nah, kalau memang tidak ada alasan untuk menyalahkan dia, Pak Paul ya. Karena memang itu sepenuhnya kesalahan kita, katakan begitu. Nah, apakah kita itu harus mencari-cari alasan dan mengatakan kamu itu sebenarnya salahnya ini gitu. Padahal itu sebenarnya juga enggak gitu, Pak Paul. Saya kira sebaiknya jangan. Jadi kalau memang kita dengan objektif berkata ya nggak ada salahnya ya memang nggak ada. Nah, kita bisa berkata bahwa sudah tentu setiap relasi ada permasalahannya. Sebab engkau nggak menikah dengan orang yang sempurna, saya pun nggak menikah dengan orang yang sempurna. Nah, kalau kita mau menggali-gali masalah-masalah, kesalahan-kesalahan yang kita masing-masing telah lakukan, sudah tentu kita akan menemukannya. Tapi itu kan bukan tujuannya. Dan itu bukan hal yang relevan. Sebab yang membuat saya jatuh ke dalam dosa, sebetulnya adalah diri saya sendiri. Dalam hal ini memang nggak ada keterkaitan dengan kamu. Nah, memang jawaban ini nih sebetulnya nggak menenteramkan hati. Sebab dia akan coba terus cari tahu ya apa yang dia telah lakukan, ya apa yang dia kurang lakukan. Sebab sekali lagi tujuannya agar dia bisa memastikan hal yang sama nggak terulang lagi. Tapi memang ya kalau memang nggak ada ya nggak ada. Meskipun ya dia harus cemas,
dia harus ngulang-ngulang lagi. Ya tapi ya udah, kita hanya bisa jujur sejujur-jujurnya kepada dia. Nah, kalau kita membiarkan dia terus mengulang-ulang pertanyaan hal yang seperti itu, Pak Boleh, padahal tidak ada jawabannya yang pasti. Apakah itu tidak terus membuat hatinya itu terus terluka itu, Pak Boleh? Nggak bisa enggak, iya. Untuk waktu yang agak panjang, dia akan terus mencari tahu jawabannya. Makin lama ya makin cemas, makin gelisah, makin luka. Ya, itu akan terjadi, Pak Gunawan. Tapi nantinya, dia akan merumuskannya sendiri dengan pengertian dia. Nah, bisa jadi dia akan merumuskannya seperti ini. Iyalah, meskipun nggak ada salah saya, tapi ya mungkin saya itu dulu tuh terlalu percaya kepada dia. Jadi saya sekarang lebih harus waspada, lebih berani untuk memantau dan menanyakan dia pergi kemana dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, orang yang dilukai itu pada akhirnya memang mau tahu apa tuh yang bisa dilakukannya, supaya dia bisa ya seenggaknya mengontrol ya, mengecilkan kemungkinan perbuatan yang sama itu diulang kembali. Ya, maksudnya supaya dia jangan terluka pada hal yang sama lagi gitu, Pak Boleh. Betul sekali, ya. Nah, apakah ada tindakan lain yang perlu kita lakukan, Pak Boleh? Berdoalah secara pribadi ya, jangan mengajaknya berdoa bersama kita. Maksud saya begini nih, ya kita ini nih beranggapan bahwa ya dengan berdoa maka ya bereslah, kita sehati kembali datang kepada Tuhan. Saya kira lebih baik jangan mengajaknya berdoa bersama kita setelah kita memberikan pengakuan kita kepada pasangan. Belum tentu ia siap berdoa bersama kita. Bisa-bisa ia malah melihat kita sebagai orang munafik. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah katakan kepada dia bahwa kita selalu siap berdoa bersamanya, namun kita akan menunggu kesiapannya. Kita sampaikan juga bahwa kita mengerti bila ia tidak siap untuk berdoa dengan kita sekarang ini. Jadi ya biar kita berdoa sendiri. Nah misalkan dia memang sudah siap dan kita memang kan sudah katakan, kalau kamu sudah siap, beritahu saya mau sekali berdoa bersama kamu. Nah, memang kalau dia sudah siap, dia berkata, saya sudah siap, mari berdoa bersama. Nah, barulah kita berdoa bersamanya. Ya, padahal ada pasangan itu yang memang sudah membiasakan gitu, boleh pada jam-jam tertentu itu berdoa bersama-sama, membaca kitab suci bersama, lalu berdoa bersama-sama. Nah, karena kasus seperti ini, kalau disuruh berdoa sendiri-sendiri itu kan jadinya sesuatu yang nggak enak gitu, Pak Pol. Nah, sudah tentu kitanya akan berkata bahwa kita tetap mau berdoa bersama, tapi kita mau sensitif dengan dia, bahwa mungkin untuk sementara dia rasanya nggak siap berdoa dengan kita. Nah, tanya aja gimana perasaanmu, apakah siap berdoa dengan saya atau tidak. Nah, jadi kalau pasangan berkata, nggak apa-apa, saya siap, mari berdoa bersama, ya sudah tentu jangan kita menjauh darinya dan berdoa sendiri. Kita berdoa bersama dia. Tapi kalau memang dia berkata, enggak, saya belum siap, ya udah tunggu sampai dia siap. Ya, itu ada suatu kekhawatiran di pasangan bahwa dengan tidak berdoa itu lalu dia semakin jauh dari Tuhan, lalu semakin sulit mengampuni kita gitu, Pak. Nah, memang yang penting adalah kita masing-masing itu melihat bahwa kita berdoa, kita tetap mau dekat kepada Tuhan, baik pihak yang bersalah maupun pihak yang telah dilukai. Ya, dua-dua memang ya harus terus ya mencari wajah Tuhan, ya meminta Tuhan menolong kita. Nah, ini nih yang memang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Tapi juga kurang patut kalau kita itu menanyakan, kamu ini sudah berdoa belum, sudah baca kitab suci belum, ini jadi pemicu lagi nanti, Pak Pol ya. Betul sekali. Jadi jangan sampai kita ini yang udah salah, terus tiba-tiba tuh ya nanya-nanyain dia, mengecek-ngecek dia udah berdoa belum, udah baca saat teduh atau belum, dia akan makin marah, merasa kok kamu ini munafik, sekarang pura-pura rohani. Jadi memang kita harus hati-hati ya dengan hal-hal yang bersifat kerohanian dalam kondisi ini. Karena kalau enggak, mudah sekali untuk membuatnya merasa kita ini orang yang munafik. Juga ada satu hal yang sebetulnya tuh kadang-kadang dirasakan oleh pasangan. Tatkala kita itu tuh ya pokoknya langsunglah mau berdoa bersama-sama dan nggak apa-apa gitu. Sebab ada pasangan yang bisa merasa begini, kok kamu bisa berdoa ya? Kok berdoanya kok bisa begitu bagus lagi? Kok kamu bisa begini nih ya? Nah ini nih menambah kebingungannya. Kenapa kamu yang bisa berdoa seperti ini, kok bisa melakukan dosa seperti itu? Jadi ini menambah juga ketidaktenangannya.
Kalau begitu, apa yang terjadi ya? Dulu kamu pun berdoa seperti ini. Nggak beda. Tapi dalam doa yang seperti ini nih, kamu sanggup melakukan dosa seperti itu. Nah, sekarang kamu juga berdoa seperti ini. Nah, bagaimana saya tahu nih kamu sungguh-sungguh telah berubah? Itu sebabnya tadi saya usulkan ada baiknya memang kita meminta jeda ya. Kalau pasangan kita belum siap, kita katakan, nanti sajalah kita berdoa bersama ya. Kalau kamu udah siap, kamu beritahu saya. Saya juga mungkin perlu untuk berdoa sendiri. Untuk merenung, untuk melihat apa tuh yang telah saya lakukan. Jadi mungkin ini juga baik buat saya ya agar bisa bersama dengan Tuhan menjalani proses penyembuhan bagi diri saya juga. Nah ini bagaimana kalau sudah ada anak-anak Pak Pol ya? Dan anak-anak kan biasanya kita libatkan juga di dalam doa, di dalam membaca kitab suci. Nah kalau ini pihak yang salah satu pasangan ini yang dilukai ini tadi tidak kita ajak, kan dia merasa terasingkan di sana Pak Pol. Nah saya kira memang kalau ada anak-anak, sebaiknya sih kita jangan menginterupsi ya kebiasaan itu. Jadi teruskan saja doa bersama. Setelah sudah tentu dengan anak-anak, apalagi pada masa-masa kecil, ya kita akan lebih berdoa untuk hal-hal yang bersifat keseharian bagi mereka pula. Dan karena mereka masih kecil, sebaiknya ya kita juga nggak menceritakan hal ini kepada mereka. Kalau anak-anak memang sudah besar, dan mereka tahu, sudah tentu permintaan maaf kita harus kita lakukan bukan saja kepada pasangan, tapi juga kepada anak. Sebab yang dilukai bukan hanya pasangan, tapi juga anak-anak kita. Nah itu kita tetap meminta dia untuk ikut di dalam persekutuan doa keluarga itu atau enggak Bapak? Sebaiknya memang kalau dia belum siap ya untuk berdoa bersama, jadi kita beritahukan anak-anak saja bahwa misalkan ya mama kurang sehat atau mama belum siap hari ini, nanti kita berdoa dulu sendiri ya. Nah, saya yang berdoa atau papa yang berdoa dengan kalian. Nggak apa-apa sih ya, seperti itu. Iya. Apakah ada hal lain, Pak Pol, yang perlu kita lakukan ini, Pak Pol? Dalam percakapan tentang hal-hal lain, berhati-hatilah dengan komentar yang menghakimi orang lain. Ingat ya bahwa akibat perbuatan kita sekarang ia menjadi peka dengan kemunafikan. Kata-kata yang bersifat menghakimi hanyalah membangkitkan ingatannya akan perbuatan kita dan membuatnya marah, serta menuduh kita munafik. Baginya, kita adalah orang yang hanya dapat melihat kesalahan orang, namun buta terhadap kesalahan sendiri. Jadi, jagalah komentar-komentar kita ya. Kadang-kadang memang kita itu tuh seperti dulu lagi dah. Mulut kita cepat mengkritik, menghakimi orang, mencela-cela orang. Nah kan sekarang udah berubah masalahnya, sudah menjadi lebih serius ya. Kita itu tuh sudah melakukan dosa. Nah jadi jangan lagi kita itu meneruskan kebiasaan kita itu. Benar-benar kalau kita masih terus ya menghakimi orang, pasangan akan benar-benar rasanya muak gitu. Melihat kamu itu munafik ya, hanya dapatnya melihat dosa orang. Dosa sendiri kamu bisa buta. Memang dalam kondisi seperti ini kadang-kadang agak sulit mencari topik pembicaraan yang tepat gitu Pak Pol. Nah sebaiknya topik-topik apa Pak Pol yang bisa kita angkat supaya komunikasi ini tetap ada gitu loh Pak Pol. Untuk waktu yang memang agak panjang ya, berminggu-minggu bahkan mungkin bisa berbulan-bulan, nggak bisa nggak percakapan itu tuh lebih merupakan percakapan rutin mengelola rumah tangga. Jadi apa tuh yang biasa dipercakapan untuk mengelola rumah tangga? Misalkan tentang tugas, tentang anak, ya. Hal-hal itulah yang akhirnya menjadi topik pembicaraan kita. Kita itu memang belum siap untuk keluar dari topik itu dan masuk ke topik-topik yang lebih personal. Nah, sebab biasanya pada masa itu masih ada letupan-letupan kemarahan. Jadi kalau udah ada hal-hal yang lebih pribadi, terus ditambah dengan letupan, ya ini mungkin juga berat ya buat kita yang telah bersalah itu. Jadi memang ada baiknya pada tahap-tahap awal pembicaraan dibatasi dah pada hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga. Nah, nanti kalau memang secara alamiah luka sudah mulai sembuh, ya akan dengan sendirinya ya muncul keinginan untuk membicarakan hal-hal yang lain. Ya, memang dalam hal membicarakan ini kita pun harus siap. Dia tidak tanggap, tidak artinya tidak memberikan tanggapan yang positif dengan topik atau pokok pembicaraan kita, Pak Pol ya. Iya, sebab sekali lagi waktu kita membicarakan ya hal-hal itu bisa jadi ya dia belum siap ya. Jadi
ya dia mungkin hanya ya menanggapinya sekilas saja. Nah kita mungkin bisa jadi kesal, sakit hati atau apa. Ya kita mesti mengerti memang nggak siap ya. Jadi tanggapannya itu nggak selalu positif. Ya, mengenai misalnya pekerjaan di rumah sehari-hari ya, itu sebelum kita ngomong ya dia malah mengerjakan itu semua sih. Seolah-olah itu dia melarikan diri dalam kesibukan itu gitu Pak Pol. Bisa jadi. Jadi ya daripada dia bicara dengan kita, ya lebih baik dia membenamkan diri dalam tugas rumah tangga. Kalau itu yang kita lihat tetap ya, saya kira biarkan. Jangan kita justru jadi marah. Kita yang udah bersalah malah marah. Kamu kok nggak mau ajak saya ngomong? Kamu kok diam-diam aja malahan bersembunyi di balik tugas rumah tangga? Enggak. Malahan ada baiknya kita berkata begini kepada dia. Saya mengerti saya telah melukaimu. Maka kamu belum siap ya untuk ngomong dengan saya. Maka kamu lebih nyaman untuk ya menjauh, mengerjakan tugas rumah tangga. Enggak apa-apa, saya mengerti itu. Nah justru kalau kita angkat dan kita komunikasikan pengertian, nah itu justru berdampak lebih positif. Iya, ada hal lain yang mungkin Pak Pol ingin sampaikan. Nah ini dalam diskusi rohani ya, kita kan kadang-kadang ya membicarakan hal-hal rohani dengan pasangan kita setelah lewat ya, setelah berhasil melampaui luka-luka yang pernah kita terima. Nah jika ada pelajaran dari firman Tuhan tentang dosa, nah kita yang bersalah harus mengambil inisiatif untuk mengatakan pengakuan seperti ini. Saya adalah orang yang telah mengecewakan Tuhan dan keluarga. Atau saya adalah orang yang tidak selayaknya menerima anugerah Tuhan. Meskipun kita memang lagi membicarakan tentang hal yang lain yang berkaitan dengan hal-hal rohani yang lain ya. Nah, tapi kadang-kadang kita kaitkan dengan diri kita. Seperti Paulus ya di dalam suratnya, kadang-kadang dia menulis, saya adalah rasul yang paling kecil, yang paling berdosa. Saya adalah orang yang seolah-olah paling nggak bisa dimaafkan, tapi Tuhan memaafkan saya. Jadi dengan kata-kata seperti itu, pasangan bisa melihat ya, bahwa kita tidak pernah melupakan perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Pengakuan seperti ini penting didengarnya. Sebab salah satu ketakutannya adalah bahwa kita dengan mudah melupakan perbuatan yang sangat menyakiti hatinya itu. Nah dengan secara berkala kita munculkan kata-kata seperti itu, ya saya orang berdosa. Saya telah mengecewakan Tuhan dan kamu. Secara berkala kita katakan, nah dia akan tahu. Kita sungguh menyesal. Justru kalau kita diam aja, pasangan tuh kadang-kadang tuh jadi bertanya-tanya, kamu masih ingat nggak dosa kamu ya? Sebab kamu kok nggak pernah menunjukkan penyesalan, nggak pernah ngomong lagi. Nah jadi akhirnya dia korek-korek, kita tersinggung, kita marah. Jadi ya lebih baik kita berinisiatif ya, mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi juga ada kekhawatiran di pihak yang pernah bersalah ini tadi Pak Pol. Kalau dia mengatakan seperti itu justru digunakan sebagai pintu masuk untuk mengungkit kembali hal masa lampau itu. Padahal itu kita tidak sukai gitu Pak Pol. Kalau memang dia masih perlu mengungkitnya, memang dia akan mengungkitnya. Namun, ya biarkan. Jadi saran saya kalau gara-gara perkataan kita, dia langsung marah, dia mengungkitnya, biarkan. Jadi berilah waktu yang cukup lama. Nah, misalkan setelah lewat waktu sekitar setahun, nah dia masih mengungkitnya, kita diam saja. Tapi waktu dia lagi tenang, kita datang kepadanya dan berkata, saya memahami bahwa ada kalanya kamu masih perlu ya marah, mengungkitkan luka-luka lama itu. Tapi bisa nggak saya juga minta agar kamu berusaha melawannya. Sebab memang proses ini akan lebih bisa ya cepat dilalui kalau kita juga berusaha melawannya. Saya pun mengalami pencobaan yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Saya pun kadang-kadang ingin membenamkan diri dalam penyesalan, rasanya itu nggak mau ngapa-ngapain, depresi berat, tapi enggak, saya nggak mau kalah. Jadi saya pun berusaha keras ya melawan dorongan dalam diri saya. Nah, kalau kita tahu dengan pasti bahwa pasangan kita itu sudah mengampuni kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, apa yang bisa kita lakukan? Bila memang ia sudah sampai ya pada titik di mana ia berhasil mengampuni kita sepenuhnya, nah ini yang saya minta. Bersukacitalah
sekaligus berdukacitalah dengannya. Bersukacita karena ia telah menang. Namun berdukacitalah sebab kita telah melukai hatinya sebegitu dalamnya dan membuatnya menderita sebegitu lamanya. Jadi duka cita ini nih nggak boleh sampai secara penuh, secara tuntas lepas selama-lamanya. Jangan. Sekali lagi saya tekankan, dua-duanya harus ada. Bersukacitalah dan berdukacitalah. Ya, bersukacita kita berikan tanggapan positif kepada pasangan kita. Ya, Tuhan telah menolongnya, memberinya kemenangan, melawan ini semua sehingga dia bisa mengampuni kita. Tapi kita juga katakan, saya tetap berdukacita karena saya tahu saya telah melukaimu sebegitu dalamnya. Dan gara-gara perbuatan saya, kamu harus memikul derita untuk waktu yang begitu panjang. Nah, dengan cara-cara seperti inilah luka itu disembuhkan dan relasi itu akhirnya dijahit kembali. Ya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan untuk menjadi suatu kesimpulan dari perbincangan kita ini? Sekali lagi kita kembali ke Yohanes 8, 1-11. Kisah di mana orang Farisi dan para ahli Taurat membawa wanita yang kedapatan berzina kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang Tuhan katakan setelah orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu meninggalkannya? Akibat pertanyaan Tuhan Yesus ya, atau pernyataan Tuhan Yesus, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan dia mengambil batu pertama. Nah, setelah semua pergi, Tuhan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Inilah berita suka dari surga, yaitu Injil, bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga mengalahkan kasih Tuhan. Semua dosa lebih kecil dari kasih Tuhan. Satu hal yang dimintanya yaitu bertobat. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Porbulna di dalam acara